Oke, kami di sini dari kelompok 5 yang dimana terdiri dari saya sendiri, Jonathan Fernando Panjangan, lalu ada teman saya yaitu Hilmi, dan satunya lagi kelompok saya itu Kevin Pratama. Nah, di sini kami akan bergantian membahas satu persatu bagaimana blok ini dibentuk mulai dari isinya hingga elemennya. Oke, di sini kami dari kelompok Bagong ingin menjelaskan isi dari blog kami ini, yaitu analisis pendapatan warung makan Nada. Warung makan Nada ini berlokasi di Jalan Giobos, Menteng, Kecamatan Jekan Raya, dan dikenal sebagai tempat warung makan yang ramai dikunjungi oleh umum, terutama mahasiswa STIMIK Palangkaraya yang terletak tidak jauh dari kampus. Pemilik warung ini yang sering orang sebut dengan nama Mina menyajikan berbagai pilihan makanan dan minuman dengan harga yang sangat terjangkau bagi mahasiswa maupun umum. Lokasi yang strategis ini menjadi keunggulan utama warung ini. Dengan posisinya yang dekat dengan kampus, warung ini memiliki daya tarik yang kuat bagi para mahasiswa yang sering datang untuk makan siang ataupun nongkrong. Ini tentunya menjadi salah satu faktor pentingnya berkontribusi pada tingginya jumlah pengunjung setiap hari. Dan untuk menu yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari nasi kuning dengan berbagai pilihan lauk seperti hati, ayam, telur, udang, dan lain-lain, yang disajikan dengan bumbu merah khas. Dan ada juga mie instan yang bisa dimasak langsung di tempat, serta nasi putih biasa sebagai pilihan utama. Minuman yang dijual termasuk es teh, Milo, kopi, dan extra jos dengan air putih yang bisa diminum secara gratis. Harga pun sangat terjangkau, menjadi faktor kunci lainnya, mengingat target pasar utamanya adalah mahasiswa maupun itu umum. Mina memasang harga yang sangat bersahabat untuk kantong mereka. Ini tentu menarik lebih banyak pelanggan untuk datang setiap hari. Dan dengan lokasi yang sangat strategis, beragam pilihan menu, serta harga murah, warung ini memiliki potensi pendapatan yang stabil dan cukup baik, terutama dari segmen mahasiswa yang menjadi pelanggan tetap Mina. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, dari data-data pendapatan yang telah kami kumpulkan, hasil pendapatan dari penjualan warung ini bisa dibilang kurang lebih Rp800.000 untuk setiap harinya. Untuk modal pengeluaran yang dikeluarkan untuk bahan-bahan bisa dibilang kurang lebih mencapai Rp700.000 untuk setiap harinya. Bisa disimpulkan warung ini mengalami rata-rata keuntungan sebesar Rp100.000. Warung ini biasanya menargetkan perharinya mendapatkan Rp900.000 sebagai hasil penjualannya. Untuk pendapatan tertinggi yang pernah dicapai adalah sebesar Rp1.400.000 yang di hari itu telah menghabiskan bahan-bahan untuk penjualan lebih cepat dari biasanya. Berdasarkan dari hasil analisis kami dapat disimpulkan dari data-data yang telah kami kumpulkan sementara ini, warung ini bisa mendapatkan untung dari rata-rata penjualan setiap harinya. Pegawai warung juga di sini ramah-ramah dan juga sering bercanda tawa dengan para pelanggan untuk membuat suasana makan juga lebih menyenangkan. Sekian dari hasil analisis pendapatan warung makan Nada yang kelompok kami lakukan. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang semua dari isi blok ini telah kami jelaskan, dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana elemen-elemen di dalam blok ini. Nah, untuk yang pertama, di sini adalah ini bagian untuk title blok kami. Bagum itu nama maskot itu, maskot dari kucing dari kantin yang kami dapatkan dari situ untuk nama ini. Nah, untuk ini adalah bagian beranda. Nah, bisa dilihat bahwa mengklik ini akan mengembalikan kita ke
pilihan pos-pos. Ini sebenarnya kok bisa banyak daftarnya, tidak cuma satu ini aja, karena kami hanya membuat satu ini dalam blok ini, maka hanya ada satu ini. Nah, untuk membaca lebih lanjut, kita bisa mengklik baca selengkapnya. Lalu di bagian sini ada untuk menelusuri. Biasanya kalau blok yang sudah banyak posnya itu kan banyak daftarnya ya. Nah, jadi misalnya kita mau mencari suatu spesifik pos yang ada, kita bisa di sini mencari. Misalkan kita ingin mencari tentang laptop, di blok laptop yang bahas tentang laptop, nah kita ingin mencari suatu bahasan yang spesifik ke model laptop tersebut, maksud saya. Nah, di sini kalau kita klik bagian 3 ini, di sini adalah membahas soal profil dari pembuat blog. Nah, ini nama nickname saya, dan ini bagian blog arsip ini biasanya ditulis dalam bentuk bulan dan tahun. Nah, sekarang kita ke bagian bodinya, body dari blog ini. Di sini kita ada namanya, judul dari blog ini yaitu analisis pendapatan tadi yang telah disebutkan teman saya tadi. Lalu di sini ada foto. Untuk isi blog kami ini menggunakan font Arial dari yang kami gunakan di sini. Nah, untuk di bagian bawah sini adalah tempat berbagi. Misalkan kita ingin membagikan blog yang sedang kita baca, kita bisa lewat sini. Kita bisa pencet lewat sini, lalu kita bisa membagikan ke Facebook, Twitter, Pinterest, atau email. Nah, di sini ada bagian komentar yang biasanya kalau kita ingin mengomentari blog ini, kita bisa di bagian sini bisa komentar sebenarnya kalau sudah login. Tapi karena ini kondisinya dalam Gues ya, jadi ya kita disuruh login dulu biasanya untuk bisa komentar di blog tertentu. Nah, untuk spesifiknya saya akan coba mengunjungi tab editing di bagian blogger ini, di tempat saya membuat ini. Nah, ini sebelumnya ini adalah draft saya, draft yang sudah lama. Nah, untuk bagian editing di sini ada foto bisa saya bikin seperti ini, upload dari komputer kan. Nah, kita misalnya mau di foto di sini, kita upload, maka akan muncul gambar seperti ini di bagian bawahnya. Nah, untuk ini adalah menggunakan judul seperti kalau di HTML itu namanya H1. Nah, untuk ini adalah paragraf atau P. Biasanya dalam HTML itu untuk tag P. Lalu untuk gambar ini, kalau di bagian HTML itu biasanya dituliskan dengan IMG, tag IMG, SRC. SRC itu sumber gambarnya. Ini biasa saya upload dulu sebelumnya ini. Nah, sekarang kita ke bagian tema. Ini sebenarnya saya sudah membuat tema gambar latarnya, entah kenapa mungkin temanya sepertinya tidak cocok di sini, jadi gambar latar yang saya masukkan tidak masuk. Nah ya, untuk membuat warna merah seperti ini, saya membuatnya di bagian warna tema sini. Untuk yang ini, kalau yang di bawah, kalau transparan dia tidak ada warnanya. Biasanya kalau ada background dia masuk di sini.
Untuk warna, di sini saya menggunakan warna isinya, saya menggunakan warna merah di bagian daftar-daftar posnya. Oh, di sini. Di sini kita bisa mengubah bagian warna dari daftar-daftar posnya. Saya memilih warna merah dengan kode warna seperti ini. Kalau di bagian ini adalah linknya saya tidak ubah, jadi warna hovernya adalah hijau. Ketika saya arahkan ke sini dia warnanya hijau. Font judulnya di sini default untuk semua blog, tapi yang spesifik saya edit tadi itu menggunakan font Arial. Nah, sebenarnya di sini masih banyak tema jika ingin diaplikasikan ke blog, dan saya menggunakan tema ini saja, notable light. Untuk tata letak kita bisa memodifikasi bagaimana nanti kelihatannya blog kita. Nah, di sini saya menggunakan headernya seperti ini. Untuk judul blog yang ada di kiri ini, saya juga bisa membuat header dari sini, tapi saya tidak masukkan karena alasan tertentu. Kalau di widget seperti bagaimana menu-menunya di sini. Nah, segitu dari analisis yang kami buat dan elemen-elemen dari blogger yang bisa kami jelaskan. Untuk selebihnya jika ada kekurangan mohon maaf dan bisa diberikan kritik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.